Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan video di dalam bentuk PPT dengan judul besar validitas guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen pengampu Ibu Iren Daik. Baik, di sini sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya atas nama Tisa Weflar dengan NIM 2.0.2023.0041. Saya berasal dari kelas B semester 2 dengan mata kuliah psikometri dasar. Baik, tanpa memperpanjang kata lagi, saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian validitas. Baik, validitas menurut Sudzana 2004, validitas adalah ketetapan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Setelah itu ada menurut Ari Kunto 1999, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Validitas dibagi menjadi dua, yaitu validitas penilaian dan validitas pengukuran. Baik, di sini ada macam-macam validitas. Yang pertama ada validitas isi, yang kedua validitas konstruk, yang ketiga validitas muka, yang keempat validitas kriteria. Validitas isi merujuk kepada derajat kesesuaian hasil pengukuran. Validitas konstruk merujuk pada kesesuaian antara hasil pengukuran alat ukur dengan konsep. Validitas muka merujuk kepada derajat kesesuaian antara pemahaman luar alat ukur dan atribut-atribut variabel yang ingin diukur. Validitas kriteria merujuk kepada kesesuaian antara hasil pengukuran sebuah alat ukur dengan alat ukur ideal atau standar ENAPS tentang variabel yang akan kita teliti. Validitas isi sendiri ini variabel yang diteliti oleh sebuah alat ukur dengan isi atau konteks dari variabel tersebut. Validitas konstruk ini merujuk pada alat ukur dengan konsep konstruk teoritis tentang variabel yang diteliti. Validitas muka ini merujuk pada alat ukur dan atribut-atribut variabel yang ingin diukur. Baik, itu ada 4 macam validitas. Sekarang saya akan masuk pada uji validitas. Saya akan menjelaskan uji validitas atau uji ketetapan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang akan kita ukur. Dalam pengujian alat ukur ini akan dikumpulkan data penelitian validitas yang dibagi menjadi 2 macam, yaitu validitas faktor. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih
dari satu faktor. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara satu faktor dengan skor total faktor atau total dari keseluruhan faktor tersebut. Yang kedua, validitas item. Validitas item ini adalah pengukuran validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau diukur terhadap item total atau skor total. Itu ada 2 uji validitas, 2 macam. Baik teman-teman, di sini saya akan masuk lagi ke dalam rumus uji validitas atau rumus. Oke, di sini bisa kita lihat di mana koefisien korelasi sama dengan jumlah responden dikurang dengan skor item dikali dengan total skor per jumlah responden dikurangi dengan skor item dan dikurangi dengan total skor atau skor total. Baik teman-teman, di sini saya akan menutup dengan membacakan kesimpulan. Mempelajari validitas adalah untuk memastikan bahwa instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian atau evaluasi benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Berikut beberapa alasan penting mempelajari validitas. Yang pertama, keakuratan pengukuran. Validitas memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, kualitas penelitian. Instrumen yang valid meningkatkan reliabilitas dan kualitas hasil penelitian. Yang ketiga, interpretasi yang benar. Dengan instrumen yang valid, peneliti dapat membuat suatu penelitian yang baik dan benar. Teman-teman, tidak lupa juga saya melampirkan daftar pustaka atau referensi-referensi yang saya ambil dalam menyusun video ini. Di sini saya mengambil dari buku digital ya. Yang pertama ada Psychometric Theory oleh Jung C, Nun Leni, dan Ira H. Bernstein. Yang kedua, Introduction to Classical and Modern Test Theory oleh Linda Crocker and James Alexina. Yang ketiga, Edukasi Menstrumen atau edisi terbaru dari yang diedit oleh Robert L. Burnham. Baik, sekian PPT validitas dari saya. Semoga ini membantu teman-teman untuk kedepannya saat kita semua mengerjakan tugas, baik itu psikometri dasar, bisa digunakan juga untuk penelitian nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.